Lalu raja membuka pintu yang lain, maka para sahabat pun terkejut. Sebab di dalamnya terdapat sebuah sutra putih yang dibentangkan dan terlihat wajah indah yang tertera di lukisan itu sangat mereka kenali hingga mereka pun menangis. Ternyata, lukisan di dalam pintu keempat itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Raja Heraklius yang memiliki gambar Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 14 lukisan yang menampilkan wajah para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Muslim, wajah para nabi dan rasul adalah hal yang sangat menarik untuk diketahui. Sayangnya, di zaman dahulu tidak ada pelukis maupun kamera yang bisa mengabadikan wajah para nabi. Apalagi wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh umat Muslim sebagai sesuatu yang tidak boleh dan tidak akan pernah digambar. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dihormati, umat Muslim dilarang untuk menggambar wajahnya. Alasan lainnya adalah karena wajah dan kesempurnaan Rasulullah tidak ada bandingannya, dan juga untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Akan tetapi, ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa ada raja yang memiliki 14 lukisan wajah Nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalbu yang beriman, siapakah raja itu? Dan dari mana ia bisa mendapatkannya? Kita masuk ke kisahnya. Dikisahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Raja Heraklius memiliki 14 lukisan wajah Nabi yang kemudian ditunjukkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu juga menyatakan bahwa lukisan-lukisan itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkannya secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini disampaikan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan dinukil Ibnu Katsir saat menafsirkan Al-Quran Surat Al-Araf ayat 157. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, menjadi saksi peristiwa ini. Khalifah mengutus Hisham ibnul As al-Umawi dan seorang lainnya untuk bertemu Raja Romawi, Heraklius. Tujuannya adalah menyeru sang raja untuk masuk Islam. Dua orang utusan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berangkat menuju Raja Romawi, Heraklius. Setelah sampai di Al-Gauta, bagian dari Damaskus, mereka beristirahat di perkampungan Al-Jabalah Ibnul Aiham Al-Ghassani. Kemudian mereka bertemu dengan Al-Jabalah yang sedang duduk di singgasananya. Setelah diskusi yang panjang tentang peraturan yang harus diikuti sebelum bertemu Raja Romawi, akan tetapi, utusan Abu Bakar Ash-Shiddiq menolak untuk mengikuti peraturannya. Kemudian utusan Jabalah memberitahu Kaisar melalui kurirnya, bahwa utusan Muslim tidak mau mengikuti peraturan itu. Akhirnya Raja Romawi pun menyuruh kurirnya, untuk mengantar mereka masuk dengan kendaraan mereka. Mereka berjalan ke ibu kota dengan menyandang pedang, sampai ke gedung milik Kaisar. Di sana, mereka mengistirahatkan unta mereka di bawah gedung. Lalu Hisham berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Maha Besar Allah. Mendadak gedung menjadi awut-awutan, seperti pohon kurma yang tertiup angin besar. Lalu Raja mengirimkan kurirnya kepada utusan itu untuk menyampaikan, kalian tidak usah menggembar-gemborkan agama kalian kepada kami. Raja mengirimkan lagi kurirnya untuk menyampaikan bahwa mereka dipersilakan masuk. Mereka pun masuk dan berhadapan dengan Kaisar, yang duduk di singgasana di depan pastur-pastur Romawi. Segala sesuatu yang ada di majelisnya berwarna merah, Raja sendiri memakai baju merah, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya berwarna merah. Kemudian Raja memerintahkan agar menyediakan rumah yang baik, dan tempat peristirahatan yang cukup buat para utusan Nabi. Mereka pun tinggal di sana selama 3 hari. Pada suatu malam, Raja mengirimkan kurirnya kepada utusan Khalifah, meminta mereka menemui Raja. Kemudian di malam harinya, Raja Heraklius membawa mereka ke tempat rahasia, yaitu sebuah kamar yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kecil. Raja membuka salah satu pintu dan mengeluarkan kain sutra hitam dari dalamnya. Hisham dan rekannya membuka kain sutra itu dan melihat gambar merah di atasnya. Di dalam gambar merah itu ada gambar seorang lelaki berleher panjang dan bermata besar. Lelaki itu tidak memiliki janggut. Rambutnya dikepang 2 dan sangat cantik. Raja bertanya,
"Kalian tahu ini gambar siapa?" "Tidak," jawab kedua utusan. "Ini adalah gambar Adam alaihi salam," ujar raja. Ternyata Nabi Adam adalah orang yang sangat lebat rambutnya. Kemudian raja membuka pintu yang lain, lalu mengeluarkan kain sutera berwarna hitam darinya. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar orang yang berkulit putih, memiliki rambut yang keriting, kedua matanya merah, berkepala besar, dan sangat bagus janggutnya. Lalu raja bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang ini?" Keduanya menjawab, "Tidak." Raja berkata, "Dia adalah Nuh alaihi salam." Kemudian ia membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutera hitam lainnya. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang sangat putih, kedua matanya sangat indah, keningnya lebar, dan pipinya tirus, sedangkan janggutnya berwarna pulih, seakan-akan gambar lelaki itu tersenyum. Lalu raja bertanya, "Tahukah kalian, siapakah orang ini?" Lagi-lagi kedua utusan menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Orang ini adalah Ibrahim alaihi salam." Lalu raja membuka pintu yang lain, maka para sahabat pun terkejut. Sebab di dalamnya terdapat sebuah sutera putih yang dibentangkan dan terlihat wajah indah yang tertera di lukisan itu sangat mereka kenali hingga mereka pun menangis. Ternyata, lukisan di dalam pintu keempat itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja bangkit berdiri sejenak, kemudian duduk lagi, lalu bertanya, "Demi Allah, benarkah gambar ini adalah dia?" Kedua utusan menjawab, "Ya, sesungguhnya gambar ini adalah gambar dia, seakan-akan engkau sedang memandang kepadanya." Meski terdapat lukisan wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Imam Baihaqi tidak meriwayatkan bagaimana rupa Nabi Muhammad. Raja memegang kain sutera itu sesaat seraya memandangnya, lalu berkata, "Ingatlah, sesungguhnya pintu ini adalah pintu yang terakhir, tetapi sengaja saya segerakan buat kalian untuk melihat apa yang ada pada kalian." Raja membuka pintu lain dan mengeluarkan kain sutera hitam. Di atasnya ada gambar seseorang yang hitam manis. Dia lelaki berambut keriting, bermata cekung tapi tajam, berwajah murung, cantik susunan giginya, dan bibirnya dicibirkan seakan-akan terkesan galak. Raja bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang ini?" Kedua utusan menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Dia adalah Musa alaihi salam." Sedangkan di sebelahnya terdapat gambar seseorang yang mirip dengannya, namun wajahnya terlihat lebih ramah dan rambutnya berminyak. Ternyata dialah kakak dari Nabi Musa yaitu Nabi Harun alaihi salam. Lalu raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan kain sutera putih dari dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki berkulit sawo matang, tidak terlalu tingginya, dadanya bidang, dan wajahnya ramah. Ini adalah gambaran wajah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan kain sutera berwarna putih. Tiba-tiba padanya terdapat gambar seorang lelaki, yang kulitnya putih kemerah-merahan dengan pinggang yang kecil, hidung mancung, janggutnya tipis dan memiliki wajah yang tampan. Dan ini adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian di pintu lainnya, tampak seorang pria mirip dengan Nabi Ishaq, tapi bibirnya agak sumbing. Walaupun begitu, beliau tetap terlihat tampan. Beliau inilah yang dikenal dengan Nabi Yakub alaihi salam. Lalu raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan darinya kain sutera yang berwarna hitam. Di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki berkulit putih, berwajah tampan, berhidung mancung, dengan tinggi yang cukup baik. Pada wajahnya terpancarkan nur, dan terbaca dari wajahnya pertanda khusyuk, dengan kulit yang putih kemerah-merahan. Ternyata inilah kakek moyang Nabi Muhammad, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, dan ternyata di dalamnya, terdapat gambar seorang lelaki yang mirip dengan Nabi Adam, hanya wajahnya bercahaya seperti mentari. Dialah Nabi yang dikenal dengan ketampanannya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang berkulit putih kemerah-merahan, betisnya kecil, berbadan besar, tidak terlalu tinggi dan membawa pedang di tangannya. Dan itulah Nabi Daud alaihi salam. Lalu raja membuka pintu yang lain, dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki dengan punggung lebar, kakinya panjang dan menunggang kuda. Beliau adalah putra Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam.
Selanjutnya pintu terakhir yaitu pintu, ketika dibuka, terlihat lukisan seorang pria muda tampan, matanya indah dengan rambut tebal dan janggutnya berwarna hitam. Ternyata lukisan itu ialah Nabi Isa alaihi salam. Sahabat kalbu yang beriman. Setelah semua lukisan itu ditunjukkan, utusan Khalifah Abu Bakar bertanya, dari mana asal gambar-gambar ini? Kami tahu gambar-gambar itu cocok dengan nabi-nabi yang dimaksud, karena kami pernah melihat nabi kami seperti gambar itu. Raja berkata, Adam alaihissalam pernah minta kepada Tuhannya, untuk melihat para nabi dari keturunannya, lalu Allah turunkan gambar-gambar mereka. Gambar-gambar itu ada di perbendaharaan Nabi Adam di tempat matahari terbenam. Lalu Dzulkarnain ambil gambar-gambar itu dari sana dan serahkan ke Nabi Daniel. Raja berkata lagi, demi Allah, ingatlah, aku senang jika aku bisa keluar dari kerajaanku. Aku akan jadi orang yang punya kerajaan paling kecil di antara kalian sampai aku mati. Lalu Raja memberi hadiah yang sangat baik kepada utusan Khalifah, lalu mengirim mereka pulang. Utusan Khalifah sampai ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan cerita semua yang dilihat, termasuk perkataan dan hadiah Raja. Abu Bakar menangis dan berkata, kasihan dia. Seandainya Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya dia melakukannya, masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, menjumpai sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab yang ada pada mereka. Imam Hakim menyampaikan kisah ini, dengan menyebut sumbernya telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ishaq al-Bagawi, telah menceritakan kepada kami, Ibrahim ibnul Aisam al-Baladi, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz ibnu Muslim ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, dari Syurahbil ibnu Muslim, dari Abu Umamah al-Bahili, dari Hisham ibnul As al-Umawi. Dan itulah kisah dari Raja Heraklius yang memiliki lukisan para nabi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.